setelah ditandatangani satu Roma untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi, genosida, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Secara gramatika dapat ditemukan bahwa hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang hukum internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana, dan pihak lainnya dikenal sebagai bidang dalam hukum pidana nasional yang mengandung dimensi internasional. Oleh karena itu, asas-asas hukum pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari keduanya bidang. Segala hal antar satu dengan yang lainnya antara hukum pidana dan hukum internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya. Sekalipun di antara kedua cabang yaitu hukum tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, patut untuk dikemukakan bahwa keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut telah mampu mengatasi sebagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang secara khusus direncanakan untuk mengabdi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya, atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak di penggunaan istilah hukum pidana internasional. Awal mulanya diperkenalkan oleh para ahli hukum internasional yang berasal dari Eropa, antara lain terdiri dari Friedrich Meili, Swiss 1910, Georgi Schweizberg, Jerman 1950, Gerhard Müller, Jerman 1965, J.P. Francois, Prancis 1967, Rolling, Belanda 1979, Van Bemmelen, Belanda 1979. Kemudian diikuti oleh para ahli hukum internasional lainnya yang berasal dari negara Amerika Serikat yang dipelopori oleh Edmund Weiss, Amerika 1965, dan Sheriff Bessilioni tahun 1986. Hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Perkembangannya juga tidak dapat dilepaskan dari buku karya Gerhard O.W. Müller dan Edmund M. Weiss yang berjudul International Criminal Law, yang kemudian dilanjutkan oleh Basioni dan F. Nada 1986 dengan bukunya yang berjudul Treatise on International Criminal Law, terkait dengan peristilah yang dapat dalam hukum pidana internasional. Wayan Perhiana juga telah mengurangi dengan baik mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional dan kejahatan internasional, hukum pidana internasional dan kejahatan transisional, serta hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dan kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat diketemukan dalam berbagai macam bentuk penyajian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang substansi materialnya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Di antaranya adalah konvensi tentang
genosida tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi dengan Hak tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, Konvensi Palermo tahun 2000 tentang transnational organic crime, termasuk pula di dalamnya penyajian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lainnya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang bersifat lintas batas negara atau menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat diketemukan dan dalam berbagai macam bentuk penyajian internasional, baik bilateral maupun multilateral, dan substansi material secara langsung maupun tidak langsung, mengatur tentang kejahatan internasional, termasuk pula di dalamnya penyajian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lainnya sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau bersifat lintas batas negara atau menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan berbagai contoh yang termasuk dalam kejahatan internasional, antara lain meliputi slavery, opresi, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, cybercrime, dan yang lainnya sebagai. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum pidana transisional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transisional dan lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum satu negara yang merdeka yang berdaulatan tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah satu negara, akan tetapi berlaku dengan melintas batas-batas wilayah dua atau lebih negara. Dengan demikian, terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, muka hukum pidana internasional masing-masing negara itu dapat diterapkan hukum pidana internasional terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transisional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas wilayah negara yang bersangkutan dengan sampai pada tahapan tertentu. Hukum pidana internasional negara tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Selanjutnya, jika diperbandingkan antar hukum pidana internasional dan hukum pidana transisional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasional yang berdiri sendiri, sedangkan dalam hukum pidana transisional lebih menekankan pada aspek-aspek nasional atau domestik yang keluar batas-batas wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dimaksudkan untuk menunjukkan dan pengertiannya tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi internasional. Demikian pula halnya yang dimaksud dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional, juga menunjuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal tersebut. 1. Dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana internasional. Bisa saja pada hukum pidana nasional itu
lakukan keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, misalnya memberlakukan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah negara, seperti korban-korban di laut lepas, hukum 4305 atau modul 1, 2, dimensi-dimensi internasional, dan kejahatan adalah kejahatan dengan segala akibatnya. Itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain, sehingga tersangkutnya kepentingan atau hukum nasional negara atau negara-negara lainnya. Suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh kejahatan pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan kemudian diedarkan di negara-negaranya yang mata uangnya dipalsukan. Ketiga, bahkan dimensi internasional itu terjadi pada subjek hukum, baik subjek hukum sebagai perilaku maupun korban dan kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, misalnya beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda bekerja sama melakukan kejahatan, jenis kejahatan yang menimbulkan korban yang di berbagai negara, maka dalam hal ini tersangkut kepentingan lebih dari suatu negara dengan hukum nasionalnya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antar satu dengan yang lainnya, karena dalam suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan internasional sekaligus juga mengandung aspek transisional maupun dimensi-dimensi internasional lainnya. Dengan kata lain, dengan dikemukakan bahwa penggunaan masing-masing istilah itu hanya menunjukkan perbedaan pada sudut pandang dan penekanannya saja, dan pihak-pihak yang menggunakan apakah suatu kejahatan itu dipandang di sudut pandang internasional, transisional, ataukah nasional. Penekanan pada aspek internasional, transisional, ataukah pandang dari sebagai hukum pidana internasional dan dimensi-dimensi internasional lainnya. Dalam hal itu terpentingnya adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut sebenarnya semua menunjukkan pada objek yang sama, yaitu menyangkut suatu kejahatan yang mengandung musuh bersama umat manusia yang biasa disebut hostis humanis generis. Sesuai dengan sebagai macam nama kejahatan yang menjadi objek kajian dari hukum pidana internasional, maka penyambutan istilah yang digunakan juga mengalami penambahan pada selain hukum pidana internasional sesuai dengan kondisi dan realitas. Yang pada penggunaannya beberapa istilah yang sering dipermukakan sebagai kesamaan dari penggunaan istilah hukum pidana internasional antara lain tradisi dari International Criminal Law, International Penal Law, Internationale Strafrecht, hukum pidana nasional yang berdimensi internasional maupun hukum pidana tradisional. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penyampaiannya, hanya sedikit yang saya bisa sampaikan. Saya Rifki Restu Jatianugrah. Terima kasih. Sampai jumpa.